Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya akan menjabarkan beberapa kartu grafis atau VGA card pilihan terbaik buat gaming tanpa harus menggunakan PSU yang ada power 6 pinnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share. Nvidia GTX 1650 atau kita singkat 1650, 4GB DDR5. Ya, kemampuan kartu grafis ini masih di atas GTX 1050 Ti. Namun harga bekasnya belum ada. Dan harga barunya cukup lumayan. Ya, di kisaran 2 juta ke atas. Untuk VGA card satu ini tidak masuk dalam list atau daftar VGA card pilihan terbaik karena memang prioritas saya adalah VGA card bekas atau VGA card yang sudah harganya di bawah 2 juta rupiah. Tapi kalau kalian ingin membeli VGA card non power yang terbaik, ini adalah pilihan yang paling oke. Oke, lanjut. Yang pertama adalah Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Ya, ini merupakan VGA card pilihan paling baik untuk saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena bekasnya udah ada. Tetapi barunya juga masih ada yang menjual, walaupun masih tergolong tinggi ya. Ya, harus diingat versi GTX 1050 Ti ini ada yang pakai power dan ada juga yang tidak. So, jangan sampai salah beli ya. Rentang harganya sendiri masih cukup tinggi ya, yaitu di kisaran 1,5 juta rupiah. Itu tergantung dari mereka yang menjual. Belum lagi kesulitan lainnya adalah untuk mencari versi yang non power. Karena rata-rata orang yang menjual versi yang menggunakan power 1x6 pin. Yang kedua adalah GTX 1050 2GB DDR5 128 bit. Kemampuannya masih cukup jauh di bawah GTX 1050 Ti 4GB. Namun untuk gaming saat ini masih bisa diandalkan. Gak beda jauh dengan versi Ti. Versi yang satu ini ada yang menggunakan pin power. Misalnya versi yang overclock edition. So kalian harus teliti sebelum membeli ya. Untuk rentang harganya sendiri masih cukup tinggi, yaitu di kisaran 1,1 juta rupiah. Ya, kalau seandainya kalian bisa dapat di bawah itu lebih baik lagi. Ingat, versi ini sudah nggak ada lagi barunya. Ya, sekarang gantian dari kubu merah, yaitu Radeon RX 560. VGA dari AMD ini ada dua pilihan, yaitu 2GB DDR5 dan 4GB DDR5. Saya menganjurkan yang 2GB DDR5 dikarenakan versi yang 4GB menggunakan power 6 pin, seperti halnya GTX 1050 Ti. Kemampuan grafis dari AMD ini masih cukup baik, kurang lebih sama dengan GTX 1050. Hanya saja untuk versi bekasnya masih sulit untuk dicari, barunya udah nggak ada lagi. Harganya sendiri di kisaran 900 ribuan, walaupun ada juga yang menjual 1 juta rupiah. Tetapi sekali lagi VGA 1 ini cukup sulit ditemukan pasarannya. Kembali lagi ke kubu hijau, dan kali ini saran saya adalah GTX 950. Versi ini sendiri nggak ada pilihan lain ya, seperti GTX 1050 ada yang Ti dan non Ti. Kalau yang ini paling bedanya di OC dan nggak OC. Untuk kemampuannya sebenarnya yang versi OC itu cukup baik ya, tetapi biasanya pakai power 6 pin. Kemampuan GTX 950 ini beda tipis dengan GTX 1050 ataupun dengan
AMD RX 560. So bisa dijadikan alternatif lain untuk VGA yang irit daya namun masih cukup powerful untuk game-game saat ini. Kekurangan yang saya rasakan untuk VGA ini adalah harga bekasnya yang masih di kisaran 1 juta lebih. Gak beda jauh dengan GTX 1050 yang notabene produk lebih baru dan grace. Ya namun itu kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing. Balik lagi ke kubu merah, RX 460 2GB DDR5. Ini adalah saingan ketatnya GTX 950 dan versi ini juga sama seperti AMD RX 560, ada yang 2GB dan ada yang 4GB. Untuk versi yang 4GB sendiri menggunakan power 6 pin, jadi pilihan terbaik kalian adalah versi yang 2GB DDR5. Harga bekasnya cukup variatif ya. Rata-rata dijual di kisaran 700 ribuan, walaupun saya sendiri pernah dapat harga di kisaran 500 ribuan. Kemampuan buat gamingnya masih cukup baik untuk saat ini di resolusi Full HD atau malah di 720p. Ya kembali lagi ke kubu hijau, yaitu GTX 750 Ti 2GB DDR5 128 bit. Versi Ti sendiri merupakan versi terkencang untuk GTX 750. Hanya saja versi Ti rata-rata menggunakan power 6 pin. Walaupun ada juga yang non power tapi susah untuk menemukan versi ini. Harganya sendiri masih cukup tinggi ya. Padahal VGA ini keluaran tahun 2014. Sudah 6 tahun VGA ini. Harga pasarannya masih di kisaran 900 ribuan. Bahkan ada yang menjual 1 juta lebih. Ini nggak masuk di akal sebenarnya. Padahal dengan rentang harga segitu kita masih bisa mendapatkan GTX 950 atau 1050. Tapi ya balik lagi ke kalian yang mau membeli VGA. Yaudah itu aja ya guys, pilihan dari VGA card gaming tanpa power 6 pin. Jangan lupa di subscribe, like, and share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih udah mampir di NK Channel.